kasus ini? Harus. Karena kalau tidak, ini akan berlanjut asal-asalan seperti ini. Karena apa? Yang penting putus-putus perkara. Hakim juga udah menumpuk. Jadi serba salah. Saya nggak tahu lagi bagaimana memperbaiki hukum Indonesia, penegakan hukum Indonesia luar biasa, Ron. Bentuk hukumannya kayak apa? Saya mengatakan begini, ini saya tidak boleh mengatakan nanti pasti dibilang, wah nggak ada bukti Anda ngomong. Saya tahu, saya pelaku di lapangan. Ya. Saya selain akademis, saya pelaku di lapangan. Ya. Hukum ini sudah menjadi korporasi penegakan hukum. Di semua unit kerja, di semua subsistem, menjadikan penegakan hukum sebagai sumber penghasilan gila-gilaan. Ya, satu. Yang kedua, proses penegakan hukum tidak lagi ada rasa belas kasihan terhadap orang yang cari keadilan. Yang penting saya berhasil. Yang penting saya sudah selesaikan tugas saya. Hakim tidak punya rasa tanggung jawab di dalam memutuskan di tingkat pertama karena nanti kan bisa banding. Ya. Banding masa kasasi. Kasasi di tingkat kasasi jadi bemper. Di tingkat kasasi pun tidak lagi mencari keadilan. Tingkat PN sudah dihukum, PT dihukum, kasasi juga Bang begitu. Nasrullah. Nah, oleh karena itu sanksi terhadap pelaku dalam kasus ini menjadi pembelajaran hati-hati ke depan. Baik. Kalau Anda tidak menegakkan hukum secara baik, ini akan berulang. Oke, ini juga keinginan kita ya. Memang nantinya ada audit investigasi mungkin bagaimana penanganan atau proses hukum di tahun 2016 lalu begitu ya. Tapi kalau melihat saat ini 2 DPO ini dianulir, ini menjadi harga mati nggak sih Bang Nasrullah? Apakah nanti mungkin ada saksi-saksi yang muncul yang juga bisa menghadirkan DPO lainnya atau tersangka lain ya? Kalau bagi saya, mohon maaf Pak Susno ya, soal jumlah DPO bertambah berkurang itu normal di dalam penegakan hukum. Tetapi masalahnya sehingga muncul 3 pertama, apakah itu proses penegakan hukum yang benar atau karena yang disampaikan oleh tim dari Polda Jabar itu dulu nyebutnya asal-asalan. Bisa saja dari para saksi-saksi yang diperiksa ngaku nggak sih ini? Ya dia ngaku aja. Ternyata sekarang setelah digali berubah. Itu bagi saya biasa saja. Karena tetapi bagi saya maaf ya, saya tidak terlalu fokus di dalam penanganan kasus Pina Ansih. Tapi saya jadikan kasus Pina untuk momentum proses perbaikan penegakan hukum. Kita diskusi ini kan arahnya ke sana. Betul. Kalau kita tidak bicara bagaimana ini ke depan, Anda akan membiarkan dunia peradilan, sekali lagi, bukan dunia pengadilan, dunia peradilan. Itu semakin kacau balau, semrau.